Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di depan banyak orang, seorang wanita sengaja mendorongku hingga terjatuh ke kolam hanya untuk mempermalukanku. Dengan angkuhnya dia tertawa, sambil memamerkan mobil mewah seolah hidupnya sempurna. Tapi dia tidak tahu, wanita yang ia rendahkan itu adalah pemilik dari semua yang ia banggakan. Inilah kisah penuh luka, harga diri, dan kenyataan yang membuat siapapun terdiam. Apa yang sebenarnya akan terjadi saat rahasia besar ini terungkap? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku berdiri di depan cermin kamar, menghela napas panjang sebelum menyematkan bros kecil di kerudung. Gaun polos warna krem yang kupakai tidak mencolok, tapi rapi. Nia, sahabatku sejak kuliah, mengundangku ke pesta ulang tahunnya di sebuah hotel mewah di pusat kota. Aku sudah berjanji datang, meski kepalaku masih dipenuhi serakan pikiran yang belum juga rapi sejak rumah tanggaku retak oleh kehadiran seorang wanita bernama Laras. Namanya bagai duri, menancap di tenggorokan setiap kali disebut. Di perjalanan, lampu kota berkilau seperti benang-benang cahaya yang ditarik angin malam. Taksi online meluncur stabil. Supir menyalakan radio pelan. Aku menatap keluar jendela, menghafal ritme gedung tinggi, menenangkan diri. Telepon dari Nia masuk. Suaranya riang, meminta aku datang lebih awal. Aku setuju, menutup telepon. Lalu menatap wajahku sendiri di pantulan kaca. Ada lingkar hitam di bawah mata. Ada lelah yang tak bisa ditutup bedak. Tapi ada juga keteguhan yang akhir-akhir ini tumbuh di sana. Aku berjanji pada diriku, malam ini aku datang sebagai Rani yang utuh, bukan Rani yang patah. Lobi hotel terasa seperti ruang yang sengaja dibuat untuk membuat orang lupa pada masalahnya. Karpet tebal, aroma bunga segar, musik piano lembut. Karyawan hotel menyapa ramah, menunjukkan arah ballroom. Aku berjalan mengikuti petunjuk, menahan degup jantung yang tiba-tiba bertambah cepat. Semoga malam ini tenang, batinku. Semoga. Ballroom terang benderang. Balon dan bunga mekar di sudut ruangan. Meja panjang dipenuhi kue kecil dan minuman bersoda. Di panggung kecil, layar menampilkan foto-foto kenangan Nia. Orang-orang tertawa, saling menyapa, menyalakan kamera ponsel. Aku melihat Nia dari kejauhan. Ia menghampiri dengan senyum lebar, memelukku hangat, memintaku duduk di dekatnya. Aku tersenyum, memaksakan ringan. Kami bertukar kabar. Ia berhenti sejenak, menatapku, lalu berbisik agar aku menikmati malam ini tanpa beban. Aku mengangguk, bersyukur punya sahabat yang selalu mengerti tanpa perlu banyak kata. Hidangan pembuka datang. Aku menyesap sup hangat, sementara obrolan dari meja-meja lain membentuk paduan suara samar. Aku hampir lupa pada semua luka, sampai sebuah tawa tinggi menerobos musik, tajam seperti pecahan kaca. Aku refleks menoleh. Di dekat pintu, seorang wanita melangkah masuk dengan gaun merah menyala, menebar aroma parfum yang agresif. Sepasang mata kami bertemu, hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk mengembalikan semua nyeri yang kukira sudah membeku. Laras, ia berjalan dengan langkah yakin, seolah lantai marmer adalah panggungnya. Beberapa tamu berbisik, mengagumi penampilannya. Tangannya yang kurus tapi bertenaga melambai pada seseorang yang kukenal samar dari kantor mitra. Laras menoleh ke kiri kanan, memastikan semua mata menatapnya, lalu menopang senyum yang disiapkan untuk menundukkan orang lain. Nia, yang menyadari arah pandangku, spontan menegang. Ia menyentuh punggung tanganku di bawah meja. Aku mengangguk pelan. Aku baik-baik saja, kataku pada diri sendiri. Ini pestamu, Nia. Aku tidak akan merusak malam ini. Musik berganti. Pengeras suara memanggil Nia ke panggung untuk potong kue. Semua orang berdiri mendekat. Aku ikut bertepuk tangan, mencoba menenggelamkan pikiranku di antara sorak-sorai. Di sela kerumunan, Laras menyelinap, menempati posisi tepat di seberangku. Sekali lagi pandangannya menyalipku.
Ada kelicinan di sana. Sesuatu yang tak sabar menunggu kesempatan. Ia melirik cincin di jarinya, sengaja mengusapnya agar berkilau, lalu mengangkat gelasnya setinggi bahu, seperti memberi salam yang tak diminta. Acara potong kue selesai. Para tamu kembali menyebar. Sebagian mengantre di meja makanan, sebagian menuju taman luar yang terhubung ke area kolam. Malam terasa hangat. Angin membawa suara air mancur. Nia ditarik keluarganya untuk berfoto. Aku memutuskan keluar sebentar, menghirup udara, menenangkan hati. Di pinggir kolam, lampu-lampu kecil memantul di permukaan air. Kursi rotan tertata rapi. Beberapa tamu bercakap santai, tertawa, memotret bayangan mereka sendiri. Aku berdiri memandang air, membiarkan pikiranku melayang pada tahun-tahun yang kulalui. Ingatan tentang awal pernikahan, tentang sore pertama di rumah kontrakan sempit yang kami ket bersama, tentang mimpi sederhana yang kami pelihara dengan canda. Lalu wajah Laras menyela, seperti noda minyak yang tak mau larut. Aku menutup mata sebentar. Udara malam menusuk lembut. Dalam kebisuan itu, langkah tumit tinggi mendekat. Suaranya teratur, percaya diri. Aroma parfum yang tadi mengiris udara kembali mengunci ruang di sekitarku. Rani. Suara itu menyapaku seperti pisau yang disarungkan oleh senyum. Aku menoleh. Laras berdiri satu langkah dariku. Matanya menilai dari ujung kerudung sampai ujung sepatu. Tidak menyangka kamu ada di sini. Gaunmu manis. Ia menitikan kata manis seolah gula yang sudah basi. Aku menahan napas, lalu menjawab tenang. Ini pestanya Nia. Aku datang untuknya. Laras mengangguk, memiringkan kepala. Tentu, kamu memang setia pada teman. Sayang, tidak semua orang setia pada kamu. Ia tersenyum, tatapannya melesak ke dalam iris mataku, mencari reaksi, memancing luka. Kamu tahu, aku selalu percaya hidup itu tentang pilihan. Ada yang lahir untuk menjadi pengagum, ada yang dicipta untuk dipuja. Dan kadang, cinta berpindah pada yang tahu caranya dihargai. Aku tidak langsung membalas. Kata-kata yang benar tidak lahir dari amarah yang diburu-buru. Aku memalingkan pandang ke air. Hidup juga tentang tanggung jawab, ucapku pelan. Dan tentang tidak berusaha mencuri yang bukan miliknya. Tawa kecil pecah dari bibirnya. Kamu lucu. Dunia tidak memberi tahta pada yang diam. Kalau kamu tidak memegangnya erat, jangan salahkan orang lain ketika mengambil. Ia menatap bayangannya sendiri di air, seperti bercermin. Bagaimanapun, aku kagum kamu masih bisa datang ke tempat seperti ini. Dengan sepatu sederhana seperti itu. Dengan tas lama seperti itu. Ia menunjuk lembut, menyiratkan hinaan. Tidak semua wanita punya kepercayaan diri setangguhmu. Aku menatapnya lurus, mengukur napasku agar tetap rata. Kepercayaan diri tidak seharusnya diukur dari apa yang kau pakai. Ia mengangkat alis, seolah menemukan celah. Ah, tentu, tapi dunia melihat, dunia menilai, dan kau tahu, dunia memanggilku pemenang. Ia mendekat setengah langkah, suaranya merendah, seperti sahabat yang memberi saran, padahal menyalakan api. Mungkin kamu harus belajar berdamai. Belajar menerima bahwa ada perempuan yang memang lebih tepat berdiri di sisi pria yang kamu sebut suami. Angin berhenti sejenak. Di kejauhan, terdengar suara sendok mengetuk gelas. Tanda seseorang di dalam ruangan akan berpidato. Di sini, di pinggir kolam, yang kudengar hanya degup jantungku sendiri. Aku bisa memilih untuk berbalik pergi. Aku bisa memilih untuk bertahan. Aku memilih yang kedua. Karena aku tahu yang pertama akan membiarkan dia berpikir telah menang. Aku tidak datang untuk berdebat, kataku, menegaskan. Bagus. Jawab Laras cepat, karena aku tidak suka berdebat. Ia melengkungkan bibir, menatapku lama. Aku lebih suka menunjukkan. Aku belum sempat menebak maksudnya ketika sebuah bunyi bip pendek terdengar dari ponselnya. Ia merogoh saku kecil gaunnya, membuka layar, lalu mengangguk puas. Kebetulan, ucapnya riang. Kau tahu, mobilku baru diantar malam ini.
Warna hitam pekat. Mesin halus. Kursi kulit wangi. Hanya butuh satu sentuhan untuk membuat orang menoleh. Sama seperti aku. Ia tertawa lagi, memamerkan gigi yang sempurna. Kau harus lihat. Ini, mari. Ia mengisyaratkan ke arah parkiran depan lewat jalur setapak yang melewati sisi kolam. Aku tidak bergerak. Ia memiringkan kepala, pura-pura heran. Apa kau takut menatap kenyataan, Rani? Bahwa ada dunia yang tidak bisa kau genggam? Aku tidak tertarik, jawabku datar. Sayang sekali, desisnya. Karena dunia selalu tertarik padaku. Ia melangkah melewatiku, lalu berhenti tepat di pundakku, berbisik nyaris tanpa suara. Atau mungkin kau takut basah? Kata-kata itu aneh, tapi dingin. Sebelum sempat kupahami, Laras mundur selangkah dan berdiri di belakangku, sangat dekat, seakan kami dua sahabat yang berbagi rahasia. Telapak tangannya hinggap di bahuku, ringan, tapi cukup memberi sinyal siapa yang memegang kendali. Aku tidak menoleh. Aku menatap datar ke permukaan air. Lampu-lampu kecil memantul seperti bintang yang jatuh. Suara tawa dari taman meredup, menyisakan ruang yang terasa terlalu sempit untuk dua manusia dan satu dendam. Rani, katanya pelan. Nada suaranya berubah menjadi madu yang dituang di atas racun. Kau tidak harus marah. Kau hanya perlu belajar. Aku hanya memperlihatkan cara dunia bekerja. Keras, indah, dan tidak ramah pada yang lemah. Aku memutar tubuh sedikit, cukup untuk meloloskan bahu dari genggamannya, namun tidak cukup untuk pergi. Aku tidak lemah. Ia menunduk, bibirnya nyaris menyentuh telingaku. Buktikan. Angin menggoyang permukaan kolam, menimbulkan gelombang kecil yang memecah pantulan lampu. Ujung sepatu haknya menggeser batu kecil di tepi. Suara gesekannya terdengar jelas sekali di telingaku, seakan dunia menahan napas. Dari balik kaca pintu ballroom, aku melihat Nia mencari-cari sosokku. Waktu terasa membentang, tipis, mudah robek. Laras masih di belakang, napasnya teratur, tangannya mengambang tepat di atas tulang belikatku, menimbang nalar dan godaannya sendiri. 1 sentimeter di depan kakiku, tepi marmer licin memagari air. Aku menutup mata sejenak. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suaraku sendiri, yang lebih jernih daripada musik, lebih tegas daripada tawa malam ini. Jangan tunduk, Rani. Jangan tunduk. Ketika ku buka mata, aku sudah siap menatapnya, siap menyingkirkan jemarinya dari bahu. Namun sebelum aku bergerak, sesuatu yang dingin menyentuh kulitku. Bukan air, bukan angin. Sesuatu yang berniat mendorong batas kesabaranku, dan membuat malam Nia berubah arah. Aku menarik napas panjang, tubuhku miring setipis lebar kuku, keseimbangan bergeser. Di permukaan air, lampu-lampu kecil bergetar. Suara musik dari dalam ruangan kembali menguat, menutup seluruh bunyi, kecuali satu. Detik yang merosot, seperti kelereng lepas dari genggaman. Dan pada detik itulah, dunia yang semula tenang menegangkan ototnya, bersiap menunjukkan sisi paling kasarnya. Dorongan itu datang tiba-tiba, begitu cepat hingga tubuhku tak sempat menolak. Punggungku ditolak dengan tenaga yang penuh kesengajaan. Udara malam mendadak menghilang, digantikan cipratan air yang dingin menusuk tulang. Tubuhku tenggelam, gaun kremku mengembang bagai tirai yang koyak diterpa arus. Suara tawa dan teriakan dari para tamu bercampur jadi satu, kabur di telingaku yang terendam. Aku membuka mata di dalam air. Cahaya lampu taman menembus permukaan seperti garis-garis pecah. Napasku tercekat. Dengan sisa tenaga, aku menendang dasar kolam, menggapai udara. Begitu kepalaku muncul, sorakan kaget masih terdengar. Beberapa tamu berlari panik. Sebagian lagi menutup mulutnya sambil menahan tawa. Air menetes deras dari wajahku. Kerudungku menempel di pipi. Di tepi kolam, Laras berdiri. Bibirnya menutup rapat seolah pura-pura kaget. Tapi matanya menyala puas. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, memberi kesan tak sengaja. Padahal tatapan matanya mengkhianati semua itu. Ada kepuasan di sana,
Kepuasan melihatku terperosok di hadapan banyak orang. "Ya Tuhan, ada yang jatuh!" teriak seseorang. Nia berlari dari arah ballroom. Wajahnya pucat. Ia mengangkat gaunnya, hampir tercebur ke dalam kolam saat mencoba menolongku. "Rani, kamu tidak apa-apa." Aku meraih tangannya, naik dengan tubuh gemetar. Gaunku berat, meneteskan air ke marmer yang licin. Nafasku memburu. Mataku langsung mencari sosok yang tahu persis apa yang barusan terjadi. Dan benar, Laras berdiri di belakang kerumunan, berpura-pura membantu dengan wajah manis penuh kepura-puraan. "Oh, astaga, aku benar-benar tidak sengaja menyenggolnya," ucap Laras nyaring, memastikan semua orang mendengar. "Aku minta maaf sekali. Aku tidak sadar Rani berdiri terlalu dekat dengan tepi kolam." Suara itu menusuk jiwaku. Aku ingin berteriak, ingin menyibakkan semua kepalsuannya. Tapi aku tahu, malam ini adalah milik Nia. Ini ulang tahunnya. Jika aku menjerit sekarang, pesta akan hancur, dan Laras akan berhasil membuatku terlihat gila. Aku hanya menarik napas panjang. "Aku baik-baik saja," jawabku serak, meski jelas aku jauh dari kata baik. Nia memandangku penuh iba. Ia tahu ada yang lebih dalam dari sekadar kecelakaan. Tangannya meremas lenganku, seolah berkata aku harus bertahan. Namun Laras belum selesai. Saat suasana mulai tenang, ia melangkah keluar dari kerumunan. "Rani, aku benar-benar minta maaf," katanya lagi. Kali ini lebih pelan, hanya bisa kudengar. Senyum kecil menempel di bibirnya. "Tapi kau tahu, air memang tempat yang pas untuk orang yang tidak tahu caranya bertahan." Aku menatapnya tajam. Ia tidak goyah, justru semakin berani. Kemudian ia menoleh ke arah pintu depan hotel. "Oh, sepertinya mobilku sudah datang," ucapnya riang, seolah kejadian barusan hanyalah drama kecil tanpa arti. Ia berjalan dengan langkah anggun menuju pintu keluar. Beberapa tamu mengikuti. Penasaran. Aku masih berdiri kaku. Rambutku basah menempel di pipi. Gaunku berat. Hatiku lebih berat lagi. Nia menarik napasku pelan. "Rani, jangan pedulikan dia. Malam ini untukku. Tapi jangan biarkan dia merusakmu." Aku mengangguk. Meski di dalam hati, bara sudah menyala. Suasana parkiran hotel dipenuhi cahaya lampu jalan yang temaram. Laras berdiri di sana, di samping sebuah mobil sport berwarna hitam pekat yang baru saja diantar. Lampu depannya menyala terang, membuat semua mata menoleh. Ia menyentuh kap mesin, lalu melambaikan kunci mobil dengan angkuh. "Indah, bukan?" katanya pada kerumunan kecil yang sudah mengikutinya dari dalam. Mesin halus, interior kulit asli. Hanya orang-orang yang tahu nilai hidup yang bisa memilikinya. Beberapa tamu berdecak kagum. Ada yang berfoto, ada yang memuji. Laras menatapku yang berdiri beberapa meter darinya, masih dengan pakaian basah. Senyumnya melebar, seolah mobil itu bukan sekadar kendaraan, tapi senjata untuk menusuk harga diriku lebih dalam. "Rani," panggilnya, cukup keras agar semua mendengar. "Kamu harus coba duduk di dalam. Siapa tahu, kapan-kapan kamu bisa punya juga. Tapi, untuk sekarang, mungkin terlalu jauh untukmu." Gelak tawa kecil terdengar dari beberapa orang yang berdiri di dekatnya. Aku menelan ludah, menahan panas di wajahku. Ingin rasanya berteriak, ingin mengatakan siapa aku sebenarnya. Tapi aku menahan diri. Aku hanya menatapnya lama. Ia tidak tahu, semua kemewahan yang ia banggakan, semua gaji yang membuatnya bisa membeli cincin, tas, bahkan mobil ini, berasal dari perusahaan yang kutanam sejak lama. Ia tidak tahu, aku adalah CEO yang setiap kebijakannya menentukan hidupnya. Aku menarik napas dalam, menatap Laras sekali lagi. "Indah," ucapku pelan, hampir berbisik. "Simpan baik-baik, karena suatu hari, semua ini tidak akan berarti apa-apa." Laras mengangkat alis, tersenyum puas, mengira kata-kataku hanyalah bentuk iri yang putus asa. Ia melambaikan tangan, masuk ke mobil, dan melajukannya dengan suara mesin yang meraung, meninggalkan jejak aroma bensin dan kepongahan di udara malam.
Aku berdiri diam di sana. Gaun basahku menempel erat di kulit. Nia menghampiri, menyelimuti bahuku dengan saulnya. Kamu harus sabar, Ran. Jangan biarkan dia menang malam ini. Aku menoleh pada sahabatku, tersenyum samar. Dia memang menang untuk malam ini, kataku lirih. Tapi permainan masih panjang. Aku melangkah masuk kembali ke hotel, menatap bayanganku sendiri di cermin lobi. Air masih menetes dari ujung rambutku, tapi di balik pantulan itu, aku melihat diriku yang lain. Bukan wanita yang dipermalukan, tapi wanita yang menunggu saatnya berdiri di atas panggung sebenarnya. Karena aku tahu, waktu itu akan segera tiba. Dan saat tiba, Laras tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Pagi berikutnya, mentari menembus jendela apartemenku. Cahaya hangat itu tidak mampu menghapus rasa dingin yang masih tertinggal dari malam sebelumnya. Aku menatap cermin di kamar mandi, melihat bayangan wanita dengan lingkar hitam di bawah mata, tapi juga tatapan yang semakin keras, semakin bulat. Laras boleh menertawakanku di depan banyak orang, tapi satu hal yang ia tidak tahu, aku memiliki panggung yang lebih besar dari pesta semalam. Hari itu ada rapat besar di kantorku. Sebuah pertemuan strategis yang akan menentukan arah perusahaan beberapa bulan ke depan. Semua manajer diwajibkan hadir. Aku menarik jas hitam favoritku, memadukannya dengan kemeja putih sederhana, lalu merapikan kerudung dengan hati-hati. Setiap helai kain yang kukenakan bagai perisai. Aku keluar rumah dengan kepala tegak, seolah tidak ada yang mampu mengguncangku lagi. Lobi kantor ramai oleh karyawan yang baru datang. Suara langkah kaki, bunyi pintu lift, dan percakapan singkat berbaur menjadi harmoni sibuk yang akrab di telingaku. Begitu memasuki ruangan, semua pegawai menyapaku dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Rani." Aku membalas dengan senyum tipis. Mereka tidak tahu badai apa yang semalam terjadi, dan aku bersyukur akan hal itu. Dunia kerja adalah panggung lain, dan di sini, aku berdiri sebagai pemimpin yang tak terbantahkan. Namun saat aku melangkah menuju ruang rapat utama, sebuah suara familiar mengguncang langkahku. Tawa melengking yang tak asing. Aku menoleh. Dan di sana, di depan meja resepsionis, Laras berdiri dengan setelan kerja glamor. Sepatunya berkilau, tas mahal menggantung di lengannya. Ia berbicara dengan petugas resepsionis dengan percaya diri, sesekali melirik sekeliling, memastikan semua mata melihatnya. "Aku karyawan baru di divisi pemasaran," ucapnya lantang. "Baru saja diterima minggu lalu. Mulai hari ini, aku resmi bergabung di perusahaan ini." Aku berdiri diam beberapa langkah darinya. Laras belum melihatku. Ada kepuasan yang menyelinap di wajahnya saat ia mengeluarkan kartu tanda pengenal baru. Ia menunjukkannya pada resepsionis dengan bangga, seolah itu tiket menuju dunia baru yang lebih tinggi. "Perusahaan ini besar sekali, ya," katanya, tertawa. "Tak heran aku bisa punya semua yang kumiliki sekarang. Mobil, cincin, dan semua barang mewah. Tentu saja, dengan gaji besar yang kuterima." Resepsionis hanya tersenyum sopan. Beberapa karyawan lain melirik sambil berbisik. Laras semakin bangga, seolah-olah ia sedang berada di atas panggung. Aku melangkah mendekat. Sepatu haku berdentum pelan di lantai marmer, membuat beberapa orang menoleh. Laras pun menoleh akhirnya. Dan saat matanya bertemu denganku, wajahnya yang penuh percaya diri seketika berubah. Aku berdiri tegak di hadapannya. Jas hitamku rapi, tatapanku tenang. "Selamat datang di perusahaan kami," ucapku datar. "Semoga kau bisa bekerja dengan baik." Suara gumaman langsung terdengar di sekeliling kami. Beberapa karyawan saling berbisik, menyadari ketegangan yang menggantung di udara. Laras terpaku, bibirnya terbuka, matanya membesar. "Ka, kamu?" Suaranya tercekat. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah masuk ruang rapat, meninggalkannya dengan tatapan yang masih membeku. Ruang rapat penuh. Semua manajer sudah duduk di kursi masing-masing, menyiapkan catatan, laptop, dan dokumen. Aku duduk di kursi utama, posisi yang selalu membuat siapapun di ruangan tahu siapa yang memegang kendali. Beberapa menit kemudian,
Pintu terbuka. Laras masuk dengan wajah gugup. Berbeda jauh dari ekspresi angkuhnya di lobi tadi. Ia berusaha menata diri, melangkah cepat ke kursinya di bagian belakang. Namun bisikan-bisikan kecil tidak bisa ia hentikan. Semua orang tahu, wanita yang semalam memamerkan mobil dan menertawakan orang lain, ternyata harus duduk di bawah kendali wanita yang ia hina. Aku memulai rapat dengan suara tegas. Terima kasih semua sudah hadir. Hari ini kita akan membahas strategi pemasaran baru, termasuk evaluasi kinerja dan rencana promosi besar-besaran untuk kuartal berikutnya. Suasana rapat berjalan serius. Aku berbicara tentang angka, strategi, dan keputusan penting. Sesekali mataku menatap Laras yang duduk dengan tangan gemetar, berusaha mencatat sesuatu. Setiap kali tatapan kami bertemu, ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk dengan bukunya. Di tengah rapat, aku sengaja menyebutkan divisi pemasaran. Kita juga punya karyawan baru di divisi ini. Ucapku, saya harap dia bisa memberikan kontribusi nyata, bukan hanya penampilan luar. Karena di perusahaan ini, yang dinilai adalah kinerja, bukan seberapa mahal tas atau mobil yang dipamerkan. Kata-kataku meluncur tajam, tapi tetap terdengar formal. Beberapa manajer menahan senyum. Laras menunduk semakin dalam. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku. Tak lama, pintu diketuk pelan. Laras muncul dengan wajah cemas. Bu Rani, saya tidak tahu. Suaranya gemetar. Aku menatapnya tajam. Tidak tahu bahwa aku CEO di sini. Tanyaku datar. Ia menggigit bibir. Wajahnya pucat. Saya benar-benar tidak menyangka. Aku bersandar di kursi, menyilangkan tangan. Laras, dunia ini tidak sekecil yang kau kira. Semalam kau menertawakan aku, mendorongku ke kolam, dan memamerkan mobilmu di depan banyak orang. Tapi di sini, kau bekerja di bawah kepemimpinanku. Dan aku tidak menilai seseorang dari apa yang mereka pamerkan, melainkan dari apa yang bisa mereka lakukan. Laras menunduk, bahunya bergetar. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Aku menghela napas, lalu menambahkan, aku tidak akan membalas dendam dengan cara kotor. Tapi aku akan menunjukkan padamu arti sebenarnya dari kekuatan. Dan percayalah, Laras, harga diri tidak bisa dibeli dengan mobil, cincin, atau tas mewah sekalipun. Ia menutup matanya. Air mata menggenang. Untuk pertama kalinya, Laras terlihat kecil, rapuh, dan tak berdaya. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, pergilah, buktikan di pekerjaanmu. Itu satu-satunya kesempatanmu untuk memperbaiki apa yang sudah kau hancurkan. Laras pun melangkah keluar, meninggalkan ruanganku dengan langkah gontai. Aku menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung tinggi yang menjulang. Dalam hatiku, aku tahu, permainan baru saja dimulai. Hari demi hari berjalan, dan setiap langkah Laras di kantor bagai sandiwara yang dipaksakan. Dari luar ia tetap menebar senyum manis, tapi aku tahu ada gemuruh yang bergejolak di balik matanya. Sesekali ia berusaha menunjukkan diri, berbicara lantang dalam rapat kecil divisinya, memamerkan ide-ide yang sebenarnya hanya pengulangan dari presentasi lama. Namun di mataku, semuanya begitu transparan. Aku memilih diam, membiarkannya menampilkan kebolehannya. Aku tahu, waktu akan menguji siapa yang benar-benar mampu bertahan. Para manajer lain mulai memperhatikan. Ada yang menaruh iba, ada pula yang menahan sinis melihat tingkah Laras yang terlalu ingin bersinar. Suatu pagi, kami mengadakan rapat koordinasi besar. Semua kepala divisi duduk melingkar. Aku memimpin dengan tenang, memaparkan grafik pertumbuhan, target pasar, hingga rencana ekspansi. Di layar proyektor, angka-angka menari, memperlihatkan betapa stabilnya perusahaan ini. Laras duduk di kursi belakang, mencoba mencatat. Wajahnya tegang, seakan setiap kata yang kuucapkan adalah pisau yang diarahkan padanya. Aku memang sengaja tidak menyinggung namanya, tapi setiap sindiran tentang kinerja lebih berharga dari pameran harta, membuatnya gelisah. Ketika giliran divisi pemasaran memberi laporan, manajer utama mereka berdiri.
Laras ikut maju, menawarkan diri membantu. Aku mengizinkan. Dan di sanalah semua dimulai. Dengan suara yang dibuat percaya diri, Laras memaparkan sebuah ide promosi. Ia berbicara tentang branding, tentang iklan, tentang bagaimana perusahaan harus tampil glamor di mata publik. Namun semakin ia bicara, semakin jelas bahwa semua idenya dangkal, lebih mementingkan penampilan luar ketimbang strategi berkelanjutan. Beberapa manajer mengernyit. Ada yang saling melirik. Aku hanya menatapnya. Wajahku tetap datar. Terima kasih, Laras. Kataku tenang setelah ia selesai. Idemu terdengar, berkilau. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kau memastikan konsep ini tidak hanya membakar dana perusahaan, melainkan juga mendatangkan keuntungan nyata? Pertanyaan itu menghantamnya. Laras terdiam. Bibirnya bergetar mencari jawaban, tapi yang keluar hanya potongan kalimat yang tak utuh. Saya pikir, dengan tampil mewah, orang akan tertarik. Seisi ruangan hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku menatapnya lama, lalu berkata, pekerjaan kita bukan tentang terlihat kaya. Pekerjaan kita adalah membuat perusahaan bertahan. Bahkan ketika semua orang di luar sana sibuk berpura-pura. Kalau hanya untuk pamer, aku kira semua orang bisa melakukannya. Tapi di sini, kita tidak bekerja dengan pura-pura. Kata-kataku jatuh seperti palu. Laras menunduk. Wajahnya memerah. Rapat berlanjut tanpa dirinya. Ia kembali ke kursinya. Tubuhnya lunglai. Matanya kosong menatap meja. Siang itu, setelah rapat usai, aku menerima kabar bahwa Laras dipanggil ke ruang manajer pemasaran. Beberapa menit kemudian, gosip menyebar cepat. Ternyata Laras sempat memalsukan beberapa data kecil dalam proposalnya agar terlihat meyakinkan. Fakta itu membuat manajer marah besar. Hampir saja melaporkannya pada dewan. Aku tidak terkejut. Sejak awal aku tahu, Laras lebih mementingkan penampilan daripada kebenaran. Namun aku juga tidak ingin membuat keributan besar. Maka aku memanggilnya langsung ke ruanganku. Ia masuk dengan langkah berat. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Laras tidak datang dengan parfum mewah atau tawa yang melengking. Hari ini ia datang sebagai seorang wanita yang kehilangan pijakan. Duduklah, kataku tenang. Ia duduk, menunduk. Tangannya menggenggam erat tas kerjanya. Seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Laras, ucapku. Aku tahu kamu mencoba keras. Tapi di perusahaan ini, kebohongan kecil bisa berakibat besar. Kau tidak bisa memalsukan data hanya demi terlihat hebat. Kau bisa menjatuhkan seluruh tim. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Saya hanya ingin membuktikan diri, Bu. Semua orang menganggap saya hanya perempuan yang numpang hidup dari orang kaya. Saya ingin orang melihat saya berharga. Aku terdiam sejenak. Ada sesuatu di balik kata-katanya. Sesuatu yang mungkin benar-benar menjadi ketakutannya. Tapi ingatanku kembali ke malam pesta. Ketawa angkuhnya saat aku jatuh ke kolam. Ke mobil yang ia pamerkan seolah simbol kejayaan. Aku tahu, rasa sakit itu tidak bisa dihapus begitu saja. Nilai seseorang tidak datang dari mobil yang dipamerkan atau data yang dipalsukan. Jawabku dingin. Nilai seseorang lahir dari tanggung jawab dan kerja keras. Kau harus belajar itu. Laras menatapku. Matanya basah. Apakah saya masih punya kesempatan? Aku mencondongkan tubuh. Menatapnya lurus. Itu tergantung padamu. Aku tidak akan memecatmu hari ini. Tapi mulai sekarang, buktikan dirimu lewat kerja nyata. Jika kau gagal lagi, maka tidak ada alasan bagiku untuk mempertahankanmu. Ia terisak pelan, lalu mengangguk. Saya mengerti, Bu. Setelah ia pergi, aku berdiri di jendela besar ruanganku. Kota di luar sana sibuk, mobil lalu lalang, gedung-gedung menjulang. Semua orang berlari mengejar sesuatu. Harta, kekuasaan, pengakuan. Laras hanyalah salah satu dari mereka yang tersesat dalam ilusi kemewahan. Aku menarik napas panjang.
Permainan ini memang baru saja dimulai. Tapi semakin jelas bagiku, semakin banyak orang akan melihat siapa sebenarnya Laras. Dan saat semua topengnya jatuh, tak ada lagi tempat baginya untuk sembunyi. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Minggu berikutnya, perusahaan mengadakan presentasi besar di hadapan Dewan Komisaris. Semua kepala divisi diminta menunjukkan pencapaian dan strategi mereka. Divisi pemasaran tentu tidak terkecuali, dan Laras ditugaskan membantu menyiapkan materi. Aku sengaja membiarkannya terlibat, memberi ruang baginya untuk membuktikan apakah ia benar-benar belajar dari kesalahannya atau hanya mengulang pola lama. Pagi itu ruang rapat utama dipenuhi aura tegang. Komisioner duduk berjejer di kursi depan. Mata mereka tajam menilai setiap detail. Aku duduk di kursi pusat, memimpin jalannya rapat. Presentasi demi presentasi berjalan mulus, hingga tiba giliran pemasaran. Manajer utama berdiri, membawakan slide demi slide dengan percaya diri. Angka-angka muncul di layar. Grafik pertumbuhan ditunjukkan dengan jelas. Semua berjalan lancar sampai tiba saat Laras maju untuk menjelaskan strategi kampanye terbaru. Ia melangkah dengan senyum tipis, mencoba menampilkan ketegasan. Perusahaan kita harus tampil berkelas, ucapnya. Kita perlu menghadirkan citra glamor agar masyarakat percaya pada kehebatan produk kita. Kata-katanya kembali terdengar seperti malam itu di pesta ulang tahun. Penuh pamer, tanpa arah jelas. Aku memperhatikan komisioner yang mulai saling pandang, beberapa mengernyit. Laras belum sadar. Ia semakin larut dengan kata-katanya sendiri. Ia memutar video iklan yang ia buat terburu-buru, menampilkan mobil mewah, pesta glamor, dan model berpakaian berlebihan. Sama sekali tidak nyambung dengan produk inti perusahaan. Ketika video berakhir, ruang rapat hening. Sunyi menekan dinding, membuat Laras gelisah. Ia tersenyum kikuk. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Tanyanya dengan suara yang dipaksakan ceria. Salah satu komisioner menatapku. Bu Rani, apakah ini strategi yang Anda setujui? Aku menatap layar sesaat, lalu menoleh pada Laras. Ia tampak panik. Wajahnya kehilangan warna. Semua mata kini beralih padaku. Strategi ini, ucapku perlahan, mungkin terlihat mewah. Tapi perusahaan kita tidak dibangun untuk pamer. Kita berdiri karena kualitas dan integritas. Jika kita hanya mengejar glamor, kita akan kehilangan arah. Perusahaan ini bukan panggung untuk memperlihatkan siapa paling kaya. Perusahaan ini rumah untuk mereka yang ingin bekerja jujur dan memberi manfaat nyata. Kata-kataku jatuh seperti batu ke dalam kolam, menimbulkan riak yang langsung terasa. Beberapa komisioner mengangguk setuju. Manajer utama menunduk lega, seolah terhindar dari bencana. Laras, di sisi lain, terdiam. Matanya berair, bibirnya bergetar. Ia menatapku dengan pandangan penuh penyesalan, seolah menyadari semua kebodohan yang ia lakukan. Aku melanjutkan presentasi dengan mengambil alih. Kutunjukkan strategi cadangan yang sudah kusiapkan. Rencana realistis yang berfokus pada inovasi produk dan pemasaran digital. Presentasi berjalan lancar. Komisioner puas, bahkan memberi apresiasi. Setelah rapat selesai, semua orang beranjak keluar. Laras tetap duduk di kursinya, membeku. Aku menghampirinya perlahan. Kau lihat, Laras, kataku tenang. Kemewahan tidak akan menyelamatkanmu. Orang hanya akan percaya jika kau bisa bekerja dengan hati, bukan dengan pamer. Air mata jatuh di pipinya. Saya salah, Bu Rani. Saya terlalu sibuk menunjukkan diri, sampai lupa siapa saya sebenarnya. Saya kira dengan mobil, dengan barang mahal, orang akan menghargai saya. Tapi ternyata, semua itu hampa. Aku menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. Hidup akan selalu memberi kita cermin. Kau bisa memilih bercermin pada kemewahan palsu, atau bercermin pada kerja keras yang nyata. Aku harap kau tahu mana yang seharusnya dipilih. Ia menunduk, terisak. Apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk memperbaiki semuanya? Aku menatapnya tajam, namun suaraku tetap lembut.
Kesempatan selalu ada, Laras. Tapi kau yang harus membuktikan. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan penampilan, melainkan dengan sikap dan kerja nyata. Jika kau benar-benar ingin berubah, buktikan. Aku tidak akan menutup pintu untuk itu. Laras mengangguk pelan. Bahunya berguncang. Ia tidak lagi wanita sombong yang mendorongku ke kolam. Bukan lagi perempuan yang memamerkan mobil mewah di parkiran hotel. Malam ini, ia hanyalah manusia biasa yang akhirnya sadar betapa rapuhnya dunia yang ia bangun di atas kepalsuan. Aku melangkah keluar ruangan, meninggalkannya dengan isak yang tertahan. Di balik pintu, udara terasa lebih ringan. Aku tahu, aku sudah membalas dendamku. Tapi bukan dengan mendorongnya ke jurang yang sama, melainkan dengan menunjukkan kebenaran yang paling telanjang. Harga diri tidak bisa dibeli, dan kemewahan tidak akan pernah menggantikan integritas. Hari itu aku belajar, balas dendam yang elegan bukan tentang mempermalukan, tapi tentang membuat orang lain melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Dan itu, jauh lebih menusuk daripada 1000 hinaan. Permainan ini akhirnya selesai. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan sebuah kebenaran yang tak bisa Laras sangka lagi.